Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 3. Di sini nanti kita akan belajar lagi bersama-sama. Pembelajaran kali ini kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, yuk perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Untuk dongeng sendiri adalah cerita berdasarkan khayalan dari pengarangnya. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu kemudian mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan oleh Dayu. Adik-adik kelas 3, mari kita menyimak dongeng yang dibacakan oleh Dayu. Dongengnya yaitu tentang pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Ini ada gambar dua orang pengembara yang sedang berteduh di bawah pohon. Ceritanya adalah dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira kemudian keduanya berteduh di bawah naungan daun-daun pohon yang lebat. Setelah beristirahat, mereka melihat ke atas. Salah satu pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, yaitu, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Setelah mendengar perkataan manusia tersebut, lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu kemudian berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Setelah adik-adik mendengar dan mengamati dongeng di atas, maka adik-adik bisa mengambil pesan yang bisa dari cerita di atas, yaitu Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki manfaat untuk manusia. Seperti pada pembelajaran pertama yang kemarin, adik-adik kan belajar tentang manfaat tumbuhan untuk manusia, yaitu diantaranya adalah sebagai sumber makanan, sebagai bahan perabotan rumah tangga, juga sebagai kesehatan. Contohnya untuk sumber makanan kan dari buah-buahan, sayur-sayuran itu sebagai sumber makanan dan juga bisa sebagai sumber kesehatan untuk manusia. Dan juga pohon itu menghasilkan oksigen, sedangkan kita kalau bernafas itu membutuhkan oksigen. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Setelah kita mengetahui manfaat tumbuhan untuk manusia, maka kita sebagai manusia harus memiliki rasa bersyukur. Ya, rasa bersyukur kita bisa ditunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup lainnya, diantaranya tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kita akan memperhatikan dialog di bawah ini, yaitu Beni, ayah, dan ibunya.
sedang melakukan percakapan, yaitu percakapannya adalah, Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Lalu ayah menjawab, terima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, salah satu sifat bersyukur itu bisa ditunjukkan dengan rasa terima kasih. Contohnya, kita mendapatkan suatu anugerah atau mendapatkan suatu rezeki dari Tuhan. Maka cara kita bersyukur adalah dengan berterima kasih kepada Tuhan. Dan lagi kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita bisa mengucapkan terima kasih. Itu juga termasuk salah satu sifat cara bersyukur. Nah, kemudian ini tanya lagi pada ya, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Nah, ya, kemudian menjawab lagi, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, gini, ketika kita mendapatkan rezeki dari Tuhan, kita tidak bersyukur, maka kita juga memiliki sifat sombong. Kita sebagai manusia kan tidak bisa apa-apa tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh ada rasa sombong. Apapun yang kita punya itu dari Tuhan. Terus ini tanya lagi, apa kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Nah, Beni ini kan bertanya, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Ya, Ayahnya menjawab, ya kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cara berterima kasih kepada manusia. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan. Ya, cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga atau daun-daun sembarangan. Ketika adik-adik menanam suatu pohon di sekitar rumah atau bunga-bunga di sekitar rumah, maka adik-adik wajib untuk merawatnya, yaitu dengan cara memberi air dengan rutin, memberi pupuk, dan dikasih sinar matahari yang cukup, yaitu ditaruh di tempat yang ada sinar mataharinya. Dan juga ketika adik-adik berjalan atau sedang berpergian, di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan, ya bunga-bunga atau apa, itu kita nggak boleh memetik sembarangan. Itu termasuk cara yang tidak berterima kasih kepada tumbuhan. Memetik bunga-bunga sembarangan itu juga bisa merusak tumbuhan. Setelah itu, Beni bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawab lagi, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mengetahui orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, begini ya. Cara kita berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Ketika adik-adik kelas 3 mempunyai hewan peliharaan di rumah, maka adik-adik wajib untuk merawat hewan tersebut yaitu dengan cara memberi makan dan minum secara rutin dan juga menjaga kesehatan hewan tersebut dengan cara membersihkan hewan tersebut dengan rutin. Ya, itulah cara kita berterima kasih kepada hewan. Selanjutnya, tentu lain dari sikap bersyukur adalah
dengan selalu menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh itu dengan apa? Yaitu dengan cara berolahraga. Nah, ketika adik-adik berolahraga pun juga harus mencari tempat yang sekitarnya banyak tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Agar apa? Udara yang ada di sekitar situ menjadi segar. Nah, oksigen yang kita hirup itu menjadi sehat. Kenapa? Karena kalau di sekitar tumbuh-tumbuhan, oksigen di situ akan lebih segar dan lebih sehat. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini atau di saat adanya wabah corona ini, adik-adik kelas 3 harus selalu rajin berolahraga. Ketika adik-adik bangun tidur, maka adik-adik diharapkan untuk melakukan gerakan-gerakan kecil, ya, gerakan-gerakan olahraga kecil agar tubuh kita menjadi segar dan sehat. Nah, nanti saya akan mempraktekkan beberapa gerakan olahraga kecil yang bisa ditiru adik-adik di rumah. Diharapkan nanti adik-adik meniru gerakan-gerakan yang saya praktekkan di rumah. Nah, gerakannya adalah sebagai berikut. Ya, diperhatikan ya gerakannya. Ya, selamat sore adik-adik kelas 3 yang saya sayangi. Di pembelajaran hari ini di tema 2 subtema 1 pembelajaran 2 pada halaman 17 dan 18 ada beberapa gerakan olahraga yang bisa kita praktekkan bersama nanti. Gerakannya adalah gerakan yang pertama, adik-adik berdiri tegap, kemudian kedua tangan dikepalkan, ditaruh di pinggang, kemudian badan diputar ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, bisa dihitung 1 sampai 8 kali. Kemudian dibalikan putar lagi, ini bisa dihitung sampai 8 kali. Gerakan selanjutnya, tangan direntangkan seperti ini, terus badan dibungkukkan, tangan ini ujung tangan menyentuh kaki seperti ini. Terus bisa dihitung 1 sampai 8 kali. Terus gerakan ketiga, adik-adik tangannya direntangkan gini. Nah, kemudian tangan kanan ini menyentuh kaki bagian kiri, kaki dalam. Terus yang tangan kiri menyentuh kaki bagian kanan, kaki dalam. Seperti ini pergerakannya ya. Nah, bisa dihitung sampai 8 kali. Nah, terus ini. Terus gerakan terakhir, tangan ditaruh pundak, terus badan dibungkukkan sini, nah ke depan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa dihitung sampai 8 kali. Ya, demikianlah gerakan-gerakan kecil olahraga yang bisa adik-adik tiru di rumah. Ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Diharapkan adik-adik kelas 3 mampu untuk memahami apa yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian pelajaran hari ini saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.